Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Berkisah kali ini adalah tentang Asma binti Abu Bakar. Keberanian Asma binti Abu Bakar. Suatu hari, Abu Jahal, seorang yang memusuhi Islam, datang ke rumah Abu Bakar. Ia mencari tahu keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma membukakan pintu rumahnya. Abu Jahal bertanya tentang keberadaan Abu Bakar. Tetapi dengan berani Asma menjawab bahwa ia tidak tahu. Tidak ayal, sikap Asma membuat Abu Jahal naik pitam. Wajahnya memerah, terbakar amarah. Tiba-tiba Asma merasakan pipinya tiba-tiba panas. Lalu ia jatuh terjerembab ke tanah. Abu Jahal telah melayangkan telapak tangannya ke wajah Asma. Asma meraba telinganya. Satu anting-antingnya telah lepas. Darah nampak membasahi khimar yang menutupi kepalanya. Asma segera mengambil kain dan air untuk membersihkan darah di telinganya itu. Pada saat itu, Abu Bakar, sang ayah, bersama Rasulullah tengah dalam perjalanan menuju Madinah. Mereka berangkat dari Mekah dalam rangka berhijrah. Namun, demi menghindari kejaran kaum kafir Quraisy di Mekah, keduanya bersembunyi di Gua Thur. Tidak ada yang tahu kecuali Asma. Lolosnya Rasulullah dan Abu Bakar dari penjagaan musuh-musuh Allah itu membuat Abu Jahal gusar. Itulah mengapa ia melampiaskan kemarahannya kepada Asma. Namun, hal itu tidak sedikit pun membuat Asma takut. Rahasia keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah tetap terjaga, meskipun ia disakiti. Suatu hari, terdengar pintu rumah Asma diketuk dari luar. Seorang tampak sedang berdiri di depan pintu Asma. Tok 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 tok. Asma dan adik-adiknya terkejut. Mereka saling berpandangan. Keduanya khawatir Abu Jahal kembali lagi. Dengan memberanikan diri, Asma membuka pintu rumahnya. Ternyata itu adalah kakeknya, Abu Quhafah. Asma menuangkan air untuk minum kakeknya. Abu Quhafah meraba gelasnya dan minum. Ia kehausan karena berjalan di siang hari yang terik. Asma menuangkan air untuk minum kakeknya. Abu Quhafah, seperti Khotilah, ibunda Asma, belum memeluk Islam. Ia masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya. Ia selalu menolak ajakan Abu Bakar untuk memeluk Islam. Kedatangan Abu Quhafah hanya bertanya tentang bekal yang ditinggalkan Abu Bakar untuk keluarganya. Sang kakek menyayangi cucu-cucunya dan takut jika mereka kelaparan. Asma teringat ayahnya. Asma justru mengkhawatirkan ayahnya dan Rasulullah. Bukankah perjalanan dari Mekah ke Madinah cukup panjang? Mereka akan lapar dan haus. Malam telah larut. Sosok bayangan hitam nampak berjalan di Jabal Sur, menyusuri tanah dan bebatuan. Asma binti Abu Bakar datang ke Gua Thur pada malam hari sambil memegangi perutnya yang besar. Asma sedang hamil. Asma juga melindungi bingkisan makanan. Sesampainya di mulut gua, Asma meneliti keadaan gua. Asma membawa makanan untuk Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ayahnya dan Rasulullah makan, Asma binti Abu Bakar meninggalkan gua. Begitulah selama 3 malam Asma datang ke Gua Thur untuk mengantar makanan dan minuman untuk Rasulullah dan ayahnya. Abu Bakar dan Rasulullah akhirnya berhasil sampai ke Madinah. Asma menyusul berhijrah.
Dari peristiwa inilah Asma binti Abu Bakar mendapat julukan Zatin Nitokoin, artinya pemilik dua ikat pinggang, karena dia mengambil ikat pinggangnya lalu memotongnya menjadi dua. Kemudian yang satu dia gunakan untuk sufrah atau pembungkus makanan untuk bekal Rasulullah dan ayahnya, dan yang lain sebagai pembungkus kirbahnya pada waktu malam. Cukup sekian kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.